Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait materi kimia farmasi. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum memulai perkuliahan hari ini. Jadi ada 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, definisi dan ruang lingkup kimia farmasi. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu kimia farmasi dan prospeknya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah metode pengambilan sampel untuk analisis farmasi. Setelah nantinya kalian menempuh perkuliahan kimia farmasi, kalian nantinya diharapkan mampu melakukan pemeriksaan senyawa farmasi, kemudian menganalisis penetapan kadar bahan obat, serta identifikasi bahan obat dengan menggunakan instrumentasi. Untuk lebih detailnya, kita akan memulai perkuliahan pada slide berikutnya. Definisi dan ruang lingkup kimia farmasi. Definisi farmasi adalah salah satu bidang profesi kesehatan yang merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia. Di dalam ilmu farmasi, kita akan belajar terkait bahan obat, itu dia sumbernya itu berasal dari mana, apakah dia bersumber dari alam atau dia bersumber dari sintetik. Jadi obat-obatan yang sengaja dia dibuat di laboratorium dengan tujuan sebagai pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Ruang lingkup kimia farmasi itu yang pertama adalah identifikasi pemilihan bahan baku obat, kemudian yang kedua adalah aksi farmakologis, jadi bagaimana obat itu dia bereaksi di dalam tubuh untuk mengobati suatu penyakit, kemudian ada pengawetan, penggabungan, analisis, dan pembakuan bahan obat serta sediaan obat. Ada 3 hal yang dipelajari di dalam ilmu kimia farmasi. Yang pertama adalah mempelajari reaksi obat di dalam tubuh. Jadi ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, ada beberapa tahapan, yaitu adsorpsi. Obat itu akan diserap ke dalam tubuh, kemudian ada distribusi. Obat itu akan didistribusikan melalui sistem aliran darah ke seluruh tubuh, kemudian ada metabolisme, jadi obat itu dia diurai, kemudian diolah di dalam tubuh, khususnya di organ hati, dan yang terakhir adalah ekskresi. Biasanya obat-obatan yang dia tidak diperlukan oleh tubuh akan dilakukan proses detoksifikasi dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin ataupun feses atau keringat. Kemudian yang kedua adalah mempelajari cara identifikasi dan analisis senyawa obat serta sintesis senyawa obat. Ada beberapa tipe obat, ada obat-obatan herbal, jadi obat-obatan yang dia bersumber dari alam, jadi contohnya itu adalah kunyit. Jadi kunyit itu dia memiliki zat aktif kurkumin yang dapat digunakan untuk pengobatan anti kanker, antioksidan, dan lain sebagainya. Kemudian obat-obatan sintesis itu adalah obat-obatan yang dia dibuat di laboratorium, kemudian dia dibuat di industri. Contoh yang paling gampang itu adalah paracetamol. Jadi paracetamol itu adalah obat-obatan yang dia berfungsi untuk penurun panas dan penghilang rasa nyeri. Dan yang terakhir itu adalah hubungan struktur kimia dengan efek obat. Jadi biasanya kalau struktur kimianya berbeda, maka aktivitas obat yang dihasilkan berbeda. Perkembangan ilmu kimia farmasi itu dimulai pada masa Hippocrates 460 sampai 370 sebelum Masehi, dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Jadi pada masa itu belum dikenal adanya profesi farmasi. Kemudian muncullah sekolah kedokteran di Yunani.
Jadi salah seorang murid Hippocrates, dia menempatkan profesi tabib atau pengobatan pada tataran etik yang lebih tinggi. Kemudian ilmu farmasi terus berkembang dan menyebar luas hingga ke Eropa karena adanya pengaruh dari ilmuwan Arab terkait bidang kesehatan dan masalah penyediaan obat. Kemudian Raja Jerman Frederick memerintahkan pemisahan antara farmasi dengan kedokteran. Jadi farmasi dan kedokteran itu adalah dua hal yang berbeda. Yang satunya tentang pengobatan, yang satunya tentang mendiagnosis suatu penyakit, dan dikenal dengan istilah two slice, dan muncullah era baru ilmu farmasi. Tahapan penemuan atau discovery obat hingga tahapan post-market. Penemuan obat itu melalui proses yang panjang dan rumit. Jadi pada tahap awal itu ada 3, yaitu pertama desain dan sintesis kimia, yang kedua mikrobiologi atau bioproses atau biomedis, dan yang ketiga adalah bahan alam. Seorang ilmuwan atau seorang peneliti ketika dia akan melakukan penelitian tentang penemuan obat baru, dia akan melakukan sintesis dan screening molekul. Kira-kira bahan-bahan kimia apa saja atau molekul-molekul aktif dari tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai kandidat obat baru. Kemudian dilakukanlah proses pemurnian dan elusidasi struktur. Pemurnian ini biasanya bertujuan untuk memisahkan antara zat aktif dengan pelarutnya. Kemudian dilakukan tahapan berikutnya, yaitu pengembangan. Pengembangan ini digunakan untuk mengidentifikasi kira-kira senyawa kimia baru atau senyawa yang sudah ada yang dia berkhasiat sebagai obat untuk penyembuhan dari suatu penyakit. Kemudian ada khasiat dan keamanan, itu dia meliputi uji aktivitas. Jadi obat-obatan itu sebelum dia diproduksi atau dipasarkan, dia harus melewati uji aktivitas meliputi uji keamanan, uji biokimia, uji toksisitas, uji aktivitas antimikroba, uji biodistribusi, uji preklinis, dan uji klinis. Biasanya itu dilakukan pada hewan percobaan dari mencet, tikus, hingga kelinci percobaan. Jika dia lolos, dilakukanlah ke manusia yang sehat atau healthy volunteer. Ketika lolos, dilanjutkan lagi ke manusia-manusia yang sakit atau pasien. Jadi, jika kalian mau melakukan penemuan obat diabetes, berarti nanti kandidat pasien-pasien yang menderita diabetes yang akan mencoba obat-obatan baru yang kalian buat. Nah, kemudian dari situ dilakukanlah proses pemasaran, jadi terkait obat atau produk diagnostik, dan yang terakhir itu adalah pasca pemasaran. Jadi ketika suatu industri itu dia mau menjual obatnya itu dalam jumlah 1000, tidak langsung 1000-1000-nya diproduksi, tetapi dibuat 1/4, jadi sekitar 250 disebar di seluruh Indonesia. Kemudian dilihat apakah post-marketing surveillance, ada keluhan dari masyarakat setelah mengkonsumsi obat tersebut. Jika ada, obat itu akan ditarik dari pasaran untuk diperbaiki. Tapi jika obat itu tidak ada keluhan sama sekali dari pasar, maka obat itu bisa diproduksi dalam jumlah yang lebih besar lagi. Teknik dan metode analisis farmasi. Metode analisis diklasifikasi menjadi 2, klasik atau konvensional dan modern. Klasik atau konvensional didasarkan pada 2 metode, gravimetri, itu prinsipnya berdasarkan massa dari suatu sampel, jadi dilakukan penimbangan untuk mendapatkan berat sampel yang konstan atau stabil. Kalau volumetri itu berdasarkan volume, jadi biasanya dilakukan penentuan volume dari larutan
dengan menggunakan titrasi. Sedangkan metode modern itu dengan instrumen, jadi digunakan alat-alat atau instrumen-instrumen untuk melakukan analisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Yang sering digunakan itu adalah spektrofotometri UV vis, kemudian ada HPLC, kemudian ada ELISA reader, dan metode instrumen lainnya. Teknik analisis metode gravimetri itu didasarkan pada berat senyawa atau massa dari suatu senyawa yang dilakukan dengan cara penimbangan sehingga diperoleh massa yang konstan. Kemudian ada titrimetri, itu berdasarkan volume larutan. Biasanya dilakukan dengan metode titrasi untuk menentukan kadar dari suatu larutan. Kemudian ada spektrofotometri molekuler dan atom, itu didasarkan pada panjang gelombang dan intensitas radiasi elektromagnetik yang diemisikan atau diserap oleh analit. Ada spektrofotometri massa, jadi berdasarkan berat analit atau massa analit. Kemudian ada kromatografi dan elektroforesis, itu berdasarkan sifat fisik kimia analit yang akan dipisahkan. Analisis termal berdasarkan perubahan fisika kimia, khususnya suhu analit, karena proses pemanasan atau pendinginan. Dan yang terakhir itu adalah elektrokimia, jadi sifat-sifat elektron analit dalam suatu larutan. Nah, penggunaannya biasanya dapat dilakukan untuk analisis secara kuantitatif ataupun kualitatif dari suatu sampel farmasi. Teknik spektrometri. Teknik spektrometri ada beberapa jenis, yaitu spektrometri emisi nyala, spektrometri serapan atom, spektrometri fluorescence, atomik, spektrometri UV-vis, spektrometri inframerah, spektrometri magnetik inti, spektrometri massa. Teknik kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Ada 3 jenis teknik kromatografi. Yang pertama itu adalah KLT atau kromatografi lapis tipis. Prinsipnya itu adalah plat KLT, kemudian ada chamber, dibandingkan antara standar dengan sampel. Jika nilai RF sampel sama dengan RF standar, maka kemungkinan sampel itu mengandung senyawa yang ada pada standar. Kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT, atau kita sebut dengan HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Prinsipnya adalah pemisahan didasarkan pada sifat polaritas antara fase stasioner dengan senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian ada kromatografi gas atau KG, kalau bahasa Inggrisnya adalah GC, gas kromatografi. Kemudian elektroforesis itu dia ikut dalam kromatografi, jadi prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan kecepatan migrasi analit dengan media buffer. Metode pengambilan sampel. Sampel itu adalah bagian dari material yang dikumpulkan sesuai prosedur sampling. Ada 3 syarat sampel yang baik. Yang pertama adalah akurasi, tingkat kekeliruan dalam sampel itu kecil, kemudian presisi sedekat mungkin, estimasi dengan karakteristik populasi, kemudian ada representatif, jadi sampel itu mewakili populasi. Sampling itu adalah teknik atau proses pengambilan sampel. Jadi tes yang akan diterapkan pada sampel itu ada 3, verifikasi identitas, pengujian farmakop lengkap atau analog, kemudian melakukan tes khusus. Ini adalah metode pengambilan sampel menurut WHO. Sampling
atau proses pengambilan sampel, syaratnya cuplikan harus representatif. Kemudian ini adalah gambaran di mana ada sampel primer, kemudian sampelnya dibagi menjadi 4 hingga diperoleh sampel bulk. Kemudian dari 4 itu dibagi lagi 4 jadi sampel subbulk. Kemudian dibagi lagi menjadi sampel laboratorium. Jadi sampel laboratorium itu adalah sampel yang nantinya akan dianalisis di laboratorium. Teknik sampling ini bisa dilakukan hanya ketika sampel kalian adalah non-observasional. Jenis sampling ada dua, probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling itu adalah setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Sedangkan non-probabilitas sampling itu adalah peluang anggota populasi tidak diketahui karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Berikut ini adalah perbedaan antara probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling atau dikenal sebagai non-random sampling. Sampling proses ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan untuk pengambilan sampel. Yang kedua adalah operasi pengambilan sampel dan tindakan pencegahan. Dan yang ketiga adalah penyimpanan. Proses sampling ini menurut WHO. Persiapan untuk pengambilan sampel. Untuk mengambil sampel dibutuhkan peralatan untuk membuka wadah seperti pisau, tang, gergaji, palu, dan lain sebagainya. Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan sampel ini harus steril. Selain itu, diperlukan beberapa alat seperti pipet, bola hisap, beker gelas untuk mengambil sampel, dan sebagai wadah cairan. Kemudian yang berikutnya diperlukan spatula dan skop untuk pengambilan powder atau granular powder. Jadi kalau misalnya sampelnya itu dia dalam bentuk powder atau serbuk dalam jumlah yang banyak, biasanya pengambilan itu harus presisi di tengah-tengah. Kemudian wadah yang digunakan untuk penyimpanan sampel harus diberi label dengan jelas dan detail seperti jenis sampel, tanggal sampling, kode, karakteristik, dan sampel. Jadi semua alat yang digunakan untuk sampling dan wadah yang digunakan itu adalah harus steril. Operasi pengambilan sampel. Yang pertama, sampel yang digunakan untuk pengujian harus representatif dari semua sampel yang digunakan. Kemudian yang kedua, jumlah sampel harus setidaknya 3 kali dari jumlah yang diperlukan untuk semua uji. Jadi misal kalian akan melakukan pengujian sampel obat dalam bentuk tablet, kurang lebih butuh 5 gram, maka sampel yang diambil itu harus 3 kalinya, berarti 5 kali 3 sama dengan 15 gram. Kemudian yang ketiga, jika material sampel dianggap seragam, maka sampel dapat diambil dari bagian manapun. Penyimpanan. Wadah yang digunakan untuk menyimpan sampel tidak boleh berinteraksi dengan bahan sampel atau membiarkan kontaminasi. Kemudian harus melindungi sampel dari pengaruh cahaya, udara, kelembapan. Untuk bahan yang peka terhadap cahaya, dia mudah berinteraksi dengan cahaya, maka dia harus diletakkan dalam wadah botol kaca kuning gelap atau diberi aluminium foil untuk meminimalisir adanya reaksi oksidasi. Kemudian sampel cair harus diletakkan dalam botol yang sesuai good vapor proof. Bentuk sediaan padat seperti tablet atau butiran harus dilindungi dengan memberikan residual space. Jadi ketika kalian meletakkan tablet obat itu tidak boleh full sampai tutupnya. Setidaknya kalian kasih space atau jarak untuk adanya udara. Berikut ini adalah beberapa metode analisis untuk obat. Jadi kita harus ketahui bahwasannya obat itu ada beberapa bentuk. Ada yang dia berbentuk tablet,
ada yang dia berbentuk kapsul, ada yang berbentuk sirup. Nah, masing-masing bentuk obat dan masing-masing jenis obat ini prosedur analisisnya pun berbeda-beda. Jadi kalian bisa baca prosedurnya secara detail pada slide ini.